Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Customer Relationship Management, yang mana sekarang kita sudah masuk ke topik ke-8 ya, yaitu mengenai sosial CRM. Sebelumnya kita tahu di pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai CRM dan tata kelola IT tentunya. Dan di situ dijelaskan bahwa CRM merupakan salah satu produk dari sistem informasi ataupun dari aplikasinya. Nah, dengan begitu CRM perlu dilakukan tata kelola IT sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi selama proses CRM tersebut. Nah, mengenai sosial CRM ini merupakan sebuah evolusi tentunya dari sistem CRM. Sekarang ini banyak sekali perusahaan yang sudah menerapkan sosial CRM, yang tentunya sih untuk proses yang lebih baik dan untuk meningkatkan profit mereka. Gitu. Nah, pembahasan di eh, slide ini itu akan mencakup mengenai CRM dan pemanfaatannya di dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan atau usaha, gitu ya, terutamanya manfaat sosial CRM untuk konteks sosial CRM. Dan nanti akan dijelaskan juga bagaimana perbedaan antara CRM konvensional ataupun ada yang menyebutkannya CRM 1.0 dan sosial CRM atau disebut juga dengan CRM 2.0. Era sosial media dan mobile application-nya, hampir sebagian besar layanan yang tersedia mengintegrasikan dirinya ke dalam sosial media. Hal yang sama juga terjadi pada CRM. Sosial CRM mampu memberikan nilai yang lebih baik ya bagi perusahaan dan pelanggan jika dibandingkan dengan CRM konvensional. Nah, itu mungkin kita bisa lihat implementasinya atau kalian sering menjumpai beberapa page ya dari perusahaan-perusahaan, misalkan dari perusahaan sepatu Adidas, Nike dan lain-lainnya, ataupun hampir semua perusahaan sekarang ini mereka menyediakan fitur untuk interaksi melalui sosial media. Nah, itu mereka meyakini akan memberikan nilai yang lebih bagi perusahaannya jika dibanding dengan CRM yang konvensional. Lalu CRM yang konvensional itu seperti apa sih ya, nanti akan dibahas insya Allah di slide berikutnya. Kita akan bahas mengenai definisi dulu ya. Oke, di sini ada beberapa pakar ya mengenai CRM. Ada Paul Greenberg, atau ada Crespo Garcia, dan ada Fabio Cipriano. Paul Greenberg ini diambil dari penelitiannya yang berjudul The Impact of CRM 2.0 on Customer Insight. Ya, atau ini membahas mengenai dampak dari CRM 2.0 terhadap wawasan customer atau perkembangan customer ya. Di sini dikatakan bahwa sosial CRM merupakan CRM yang menekankan titik fokus bisnis mereka kepada pelanggan dari sisi proses bisnis, ekosistem, relasi, interaksi, dan brand. Lalu, Crespo Garcia menyebutkan bahwa CRM 2.0 CRM sosial CRM itu merupakan sebuah sub dari CRM yang fokus kepada kemampuan perusahaan untuk mempertemukan antara kebutuhan pelanggan, kebutuhan perusahaan, dan objektivitas dari perusahaan bisnis yang di dalamnya melibatkan pelanggan, bukan hanya internal perusahaan saja. Nah, di sini berarti Crespo Garcia meyakini bahwa sosial CRM ini ya dia bagian dari CRM-nya itu sendiri gitu kan, atau sub proses yang ada di dalam CRM-nya. Nah, lebih lanjut di sini Fabio Cipriano mengatakan bahwa sosial CRM sebagai CRM 2.0 menyatakan bahwa CRM memiliki fitur, fasilitas, dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan CRM konvensional. Gitu. Nah, lalu kita tarik dari ketiga definisi ini menjadi satu kesimpulan ya, bahwa sosial CRM ini pada dasarnya adalah perbaikan, inovasi, dan pengembangan dari CRM yang umum digunakan. Nah, ini diambil dari
definisi yang tadi yang kedua ya dari Crespo Garcia sini. Jadi ini merupakan bagian dari CRM itu sendiri ya, ada perbaikan dari CRM itu sendiri. Sosial CRM bukan berarti menggantikan peran CRM, gitu ya. Betul. Namun mengembangkan fungsi dari CRM dengan memanfaatkan sosial media. Nah, karena apa? Karena kita sudah tahu di era sosial media sekarang ini, gitu, hampir semua orang gitu, hampir semua orang dia eh, punya akun sosial media gitu, dan mereka ya ada yang aktif, ada yang dia cuman lihat-lihat saja apa yang terjadi di sosial media gitu. Dan sangat jarang orang yang tidak memiliki sosial media. Perusahaan diuntungkan karena dengan menggunakan sosial media, jangkauan terhadap pelanggan menjadi lebih luas. Nah, kita sepakat ya bahwa sosial media itu menghubungkan semua orang tidak terbatas waktu, jarak, gitu, lokasi di mana kita tinggal. Gitu. Nah, mereka ada di dalam satu platform, misalkan Facebook ataupun Instagram. Jadi lebih luas lagi tuh jangkauan dan pelanggannya, tidak terbatas. Oke, manfaat sosial CRM secara umum, manfaatnya dari sosial CRM adalah untuk membentuk perusahaan, untuk membantu ya, ini bukan membantu, untuk membantu perusahaan di dalam menjalin komunikasi yang lebih erat dengan pelanggan. Sehingga perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa loyalitas pelanggan, kepercayaan pelanggan, peningkatan pemasukan perusahaan, dan pencapaian tujuan bisnis perusahaan di tengah persaingan dengan para kompetitor. Ini hampir sama sih dengan konsep CRM atau manfaat CRM pada umumnya, gitu. Di mana menitik beratkan kepada bagaimana kita meningkatkan loyalitas pelanggan. Itu sih menjadi poin pentingnya. Dari loyalitas pelanggan tentu nanti akan mengerucut kepada tujuan bisnis gitu. Karena dengan loyalitas pelanggan pastinya akan meningkatkan profit juga. Nah, pada intinya sih tujuan bisnis ya meningkatkan profit gitu, punya profit dan meningkatkan dari loyalitas pelanggan sehingga berujung pada peningkatan profit dari perusahaan. Selain dari itu ya untuk mereka dapat mampu bertahan atau untuk mampu bersaing dengan para kompetitornya dengan memanfaatkan CRM sebagai strategi mereka. Nah, secara khusus di sini dibagi dua ya. Secara CRM memungkinkan perusahaan untuk dapat mengenal para pelanggannya secara lebih mendalam dan dalam kurun waktu yang lebih lama, secara kontinu dan berkesinambungan. Selain itu, antar pelanggan dapat saling mengenal lebih mendalam. Nah, ini ada perbedaan ya di sosial CRM. Kalau secara konvensional, otomatis komunikasi itu terbatas antara perusahaan dan pelanggannya saja gitu. Perusahaan tidak mengetahui komunikasi antar pelanggan itu ya. Tapi kalau menggunakan sosial CRM, kita sediakan platform atau sediakan page di media sosialnya, kita akan tahu apa yang mereka katakan, apa yang mereka diskusikan di dalam page tersebut ya, atau platform yang kita sediakan gitu. Dan itu akan memberikan manfaat kepada kita gitu. Manfaatnya dari sisi acknowledge kita terhadap customer gitu akan lebih mendalam gitu. Lalu waktunya juga jelas itu akan lebih lama dan continue ya, selama platform itu ada gitu, selama komunitas dari customer itu ada gitu. Sosial CRM yang kedua, sosial CRM memudahkan proses transaksi yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan melibatkan pihak ketiga. Nah, ini udah sering kita lakukan sih di saat ini gitu, yang mana melibatkan pihak ketiga untuk proses transaksinya. Pihak ketiga itu apa ya, bisa m-banking lah gitu, bisa pakai VA atau virtual account gitu, dan ya banyak lagi gitu untuk pihak ketiganya. Atau bisa via rekening bersama artinya via Tokopedia atau Shopee itu sebagai marketplace-nya gitu. Lebih mudah dan
ya tidak perlu repot-repot menggunakan atau membuat sebuah sistem transaksi sendiri sih dengan adanya pihak ketiga itu. Apalagi sekarang sudah ada yang disebut dengan digital cash ya, atau uang digital, ada OVO, Dana itu, dan GoPay gitu, banyak lagi lah sekarang. Karena sekarang itu salah satu area bisnis yang sedang hangat sih ya dikembangkan, digital cash itu. Seiring dengan pertumbuhannya e-commerce gitu, atau seiring berkembangnya startup digital. Dengan startup digital tentu mereka membutuhkan sebuah sistem payment yang memang digital juga gitu, atau memudahkan proses-proses untuk startup digital itu. Oke, apa sih perbedaan antara CRM dengan sosial CRM? Nah, ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama ya. Yang pertama dari hubungan sosial, yang kedua dari kekayaan intelektual, dan yang ketiga itu kita bisa memetakannya dengan formulasi 5W1H ya. 5W1H itu ada what, ya, who, when, where, gitu, why, lalu hanya adalah how. Gitu. Nanti ya, insya Allah dibahas di slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama, perbedaan yang pertama antara CRM dan sosial CRM dilihat dari sudut pandang hubungan sosial. Gitu. Nah, ini menekankan kepada hubungan sosial pelanggan dengan perusahaan. Sosial CRM tidak hanya memfokuskan kepada data dan informasi mengenai pelanggan, tetapi juga interaksi lebih dalam terhadap para pelanggan. Nah, ini biasanya dilakukan melalui conversation. Dengan begitu, pelanggan memegang kendali terhadap 6 poin berikut. Nah, yang pertama, teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, ekosistem bisnis perusahaan. Yang ketiga, proses bisnis perusahaan. Yang keempat, mindset dan strategi bisnis perusahaan. Yang kelima, jalur komunikasi yang kelima, relasi yang terjadi di dalam ekosistem. Dan yang terakhir, yang keenam, jalur komunikasi yang digunakan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama itu mengenai teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Oke, teknologi yang digunakan oleh perusahaan di sini bukan hanya sebatas penggunaan aplikasi, tetapi dilengkapi dengan monitoring tools dan conversation tools. Monitoring tools merupakan tools yang untuk melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelanggan. Sebagai contoh, pemanfaatan data mining, big data, data warehouse, dan cloud computing. Sedangkan conversation tools merupakan alat yang memudahkan komunikasi dan interaksi online antara pelanggan dengan perusahaan. Nah, biasanya sih ya kalau misalkan CRM yang konvensional atau CRM 1.0 itu sebatas dari aplikasi mereka. Ya, misalkan aplikasi web, nah di sana ada aplikasi untuk mengelola penjualan, untuk mengelola data pelanggan, gitu, untuk mengelola report itu dan lain-lainnya. Tapi ketika bertransformasi ke CRM 2.0 atau CRM atau sosial CRM, nah ini ditambah lagi nih fungsi-fungsinya atau ditambah lagi fitur-fiturnya yang mana ada monitoring tools. Nah, di sini implementasi dari sebuah teknologi ya, teknologi data mining, big data, data warehouse, dan cloud computing gitu. Lalu ada tambahan lagi yaitu conversation tools. Nah, ini sih biasanya fitur untuk chat ya dari yang disediakan oleh eh, pihak ketiga atau dari sosial medianya itu sendiri. Dan fitur chat itu bisa di apa? di eh, diintegrasikan dengan ya aplikasi CRM yang ada pada perusahaan. Lalu yang kedua, ya ini masih dari hubungan sosial ya. Yang kedua itu ekosistem bisnis perusahaan. Ekosistem yang dimaksud adalah cakupan lingkungan bisnis yang dicapai oleh perusahaan dan pelanggan mereka pada CRM konvensional. Ekosistem atau lingkungan bisnis perusahaan didominasi oleh perusahaan bersangkutan, di mana fokus utama perusahaan adalah pelanggan. Nah, perbedaannya dengan sosial CRM, ekosistem didominasi oleh pelanggan dan dapat dikatakan perusahaan menempatkan dirinya pada ekosistem pelanggan. Jadi di sini sosial CRM justru kita yang masuk ke
ekosistem pelanggan, karena ekosistem pelanggan yang mendominasinya. Betul kan ya, kalau di sosial media itu ibaratnya seperti ya kumpulan pelanggan ya, atau calon pelanggan. Nah, kita masuk ke ekosistem itu gitu. Tapi kalau ya CRM 1.0 itu kebalikannya. Di ekosistem perusahaannya, telinga bisnis perusahaan itu didominasi oleh perusahaan di mana perusahaan adalah pada pelanggan. Itu hanya itu perbedaannya di kebalikannya. Sekarang yang ketiga masih di hubungan sosial, yaitu proses bisnis perusahaan. Sebagai akibat dari dominasi pelanggan pada ekosistem bisnis perusahaan, maka proses bisnis perusahaan existing atau yang sedang berjalan pada tahap desain dan kemudian proses bisnis ikut mengalami perubahan. Pemodelan proses bisnis pada CRM berorientasi pada proses sentris dan customer life cycle for the company. Nah, pemodelan proses bisnis pada sosial CRM itu ada dua ya, conversation oriented, lalu proses CRM yang mampu meningkatkan value chain. Nah, kita akan bahas ya lebih lengkapnya sih melalui gambar ini ya. Kita lihat melalui gambar yang mana gambar ini merupakan perbedaan pemodelan proses bisnis CRM dan sosial CRM. Nah, di sini CRM 1.0 itu ini berorientasikan kepada proses gitu ya, dan kegiatan di dalam CRM atau proses sentris ya di sini. Lalu menekankan di sini pada daur hidup pelanggan untuk kelangsungan jalannya bisnis perusahaan, the customer life cycle for the company. Nah, ini customer life cycle for the company. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa sudut pandang dari pengembangan proses-proses yang melibatkan pelanggan ada pada perusahaan. Nah, tadi banyak yang menjelaskan di poin-poin sebelumnya bahwa kalau CRM konvensional itu ya si perusahaan yang memang dia mendominasi gitu. Tapi kalau yang CRM 2 itu yang melibatkan customer yang memegang kendali atau mereka memiliki efek yang lebih besar gitu dibanding dengan CRM yang konvensional. Nah, di sini ada iterasi yang mana kegiatan-kegiatan ini sih pada dasarnya untuk mendatangkan atau untuk mempertahankan pelanggan ya, gitu. Ada targeting, acquisition, retention, dan expansion. Nah, targeting ini targetnya apa gitu perusahaan itu. Gitu. Lalu akuisisi ini ya dia akuisisi itu menambah pelanggan baru atau mendatangkan pelanggan yang baru. Retention juga sama sih, tapi kalau retention ini lebih kepada mempertahankan pelanggan yang ini sebentar lagi nih kayaknya mau pindah ke perusahaan lain gitu. Nah, ekspansi dia perluasan dari bisnisnya, perluasan dari perusahaannya. Dan kegiatan-kegiatan tersebut, nah itu dikelola oleh bagian internal yang memang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, ini ada marketing ya, atau bagian pemasarannya, lalu ada sales, ya, bagian penjualan, dan bagian pelayanan kepada pelanggan atau dikatakan sebagai customer service gitu. Nah, lalu transformasi ke dalam CRM 2.0, nah ini perbedaannya. Nah, ini difokuskan kepada dua hal ya. Yang pertama itu pemodelan proses bisnis pada sosial CRM, itu fokus kepada komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan maupun antar sesama pelanggan. Jadi adanya conversation oriented. Conversation oriented atau conversation centris. Tuh. Lalu di sini juga proses bisnis yang bersifat conversation centris. Nah, ini akan membantu perusahaan di dalam mensegmentasikan pelanggan mereka gitu.
Dan segmentasi tersebut itu akan mendukung yang disebut dengan brand loyalty dari pelanggan. Tuh. Dan semua proses yang ada di dalam CRM 2.0 itu pada dasarnya akan membantu membentuk sebuah value chain yang baru atau akan meningkatkan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Ya, lebih lebih banyak lagi manfaatnya gitu kalau CRM 2.0. Fokusnya itu evolusi dari CRM proses itu hasilnya akan berimpact kepada value chain. Gitu. Di sini proses dari perusahaan itu dibangun dari eh, customer standpoint ya atau dari segmentasi customer. Gitu. Yang menitik beratkannya sih lebih kepada customer yang apa impact-impactnya. Lalu yang selanjutnya ini masih di uh, poin yang pertama yaitu hubungan sosial ya. Ini masih dari hubungan sosial. Perbedaan dari sudut pandang hubungan sosial. Yang keempat, ini kita masuk yang keempat, mindset dan strategi bisnis perusahaan. Ya. Fokus kepada bagaimana memuaskan pelanggan dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan sehingga menjadikan mereka loyal terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Pada sosial CRM fokus ditambah ya. Bagaimana membawa manajemen sosial media ke dalam sistem CRM. Gitu. Jadi artinya bagaimana nih hal-hal yang memang ada di sosial media atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan sosial media itu kita masuk atau menjadi inputan ke dalam sistem CRM dan dikelola tentunya sehingga lalu dianalisa dan menghasilkan suatu kesimpulan atau report yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan strategi selanjutnya atau pengembangan dari perusahaannya itu sendiri. Karena di dalam media sosial atau sosial CRM ini akan lebih mendalam lagi informasi yang didapatnya. Karena apa ya? Karena interaksinya yang lebih intens, itu kan continue gitu. Lalu ada yang khasnya lagi yaitu adanya komunikasi antar pelanggan yang mereka akan mendiskusikan produk ini. Misalkan kita posting, si perusahaan posting misalkan produk A misalkan, nah, otomatis kan dia akan ada yang komentar dan apa dan itu akan lebih interaktif lagi ya dibanding jika memang menggunakan CRM konvensional yang sebatas misalkan menggunakan telepon, email, gitu, SMS, gitu, atau fitur FAQ, gitu. Jadi hanya perusahaan dan pelanggan, gitu. Tidak ada antara pelanggan dengan pelanggan. Lalu selanjutnya mengenai masih di hubungan sosial, dilihat dari sudut pandang hubungan sosial yang berapa ini ya? Yang keenam atau yang berapa nih? Hubungan relasi itu yang ya kelima ya kelima kita cek kelima ya betul ya relasi yang terjadi di dalam ekosistem yang kelima. Nah, pada CRM relasi yang terjadi murni antara perusahaan dengan pelanggan atau bisa jadi dengan distributor, mitra bisnis, produsen dan lain-lain. Namun pada dasarnya sama bersifat individual. Artinya individual ini ya tadi. Jadi ya udah si perusahaan dengan distributor, si perusahaan dengan mitra bisnis, si perusahaan dengan produsen gitu. Nah, pada sosial CRM dilakukan bentuk relasi yang bersifat tipe ya, yang bersifat lebih kolaboratif bahwa relasi yang dilakukan saling melibatkan banyak pihak dan stakeholder juga membentuk relasi hubungan yang dapat digambarkan dalam bentuk jejaring sosial berupa grab atau disebut dengan social network analysis. Nah, social network analysis ini bisa dikatakan sebuah pekerjaan di bidang AIS ya. Ini dulu waktu saya kuliah itu ada teman yang memang dia kerja di salah satu perusahaan digital dan perusahaan digital itu memiliki eh,
hak akses untuk mengumpulkan data. Data dari mana ya? Data dari sosial media. Entah itu dari Twitter, entah itu dari Facebook, atau dari sosial media lainnya. Gitu. Nah, misalnya seperti apa? Nah, misalnya saya mau mengumpulkan data mengenai pandangan atau kesan mereka terhadap produk, misalkan Telkomsel lah, misalkan ya. Nah, kita bisa search dengan kata kunci, ya, misalkan Telkomsel atau internet Telkomsel itu. Nanti melalui aplikasi yang mereka punya itu dan aplikasi itu terhubung atau ya terintegrasi dengan sosial media, itu akan muncul siapa saja dari range tanggal sekian sampai tanggal sekian yang membuat status mengenai Telkomsel, internet Telkomsel misalnya. Ya, jadi ada yang mereka bilang Telkomsel lemot lah, ada yang bilang Telkomsel murah, ada yang bilang Telkomsel mahal, dan lain-lainnya. Semua yang berkaitan dengan Telkomsel, internet Telkomsel itu akan dikumpulkan oleh ya analisnya, analis sosial medianya gitu. Jadi nanti disajikannya dalam bentuk grafik sih biasanya gitu. Jadi hati-hati kalau kalian misalkan membuat status-status yang berkaitan terhadap produk, karena itu ya ada bagian yang memang bisa memiliki akses untuk mengumpulkan itu gitu. Jadi dapat diketahui ini orangnya siapa gitu, dia tinggalnya di mana gitu. Jadi sudah tidak ada privasi lagi kalau kita bermain di sosial media. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir masih di hubungan sosial, masih di sudut pandang hubungan sosial, di perbedaan CRM dengan sosial CRM. CRM pada mulanya menggunakan jalur komunikasi yang standar, email, telepon, fax, chat, gitu, web, atau SMS. Jalur ini bersifat privat. Namun, sosial CRM di sini lebih terbuka dan interaktif, menyediakan informasi pelanggan lebih mendalam. Tadi ya udah dijelaskan sih sebenarnya di penjelasan sebelumnya bahwa ya dengan kita membuka page di sosial media gitu, itu sudah artinya kita membuka akses komunikasi, tidak melalui jalur privat saja gitu. Dengan adanya postingan dan di sana kita bisa berdiskusi, siapapun bisa, distributor bisa gitu, produsen, pelanggan gitu, atau pihak-pihak lainnya yang memang berkaitan dengan perusahaan kita. Otomatis ya kalau misalkan ada yang masuk ke page kita itu ada kaitannya gitu. Entah itu calon pelanggan, entah itu pelanggan yang mereka merasa eh, dirugikan, mereka komentar, ngasih kritik dan lain-lainnya gitu. Dan itu semua akan dikumpulkan dan dianalisis tentunya ya melalui tadi bisa dikatakan social network analysis. Nah, selanjutnya tadi hubungan sosial itu sudah selesai ya atau perbedaan yang dilihat dari sudut pandang hubungan sosial. Tadi dibagi 6 ya, ada teknologi yang digunakan, tadi itu ya ada ekosistem bisnis, terus proses bisnis, yang keempat mindset dan strategi bisnis, selanjutnya yang kelima itu ada relasi tadi ya, lalu yang terakhir tadi ada jalur komunikasi. Nah, selanjutnya dari sudut pandang kekayaan intelektual ya. Kekayaan intelektual berupa data, informasi, laporan, konten, multimedia, buah pikir, tertulis, serta brand. Gitu. Pada CRM 1.0, kekayaan intelektual yang ada pada CRM menjadi milik pribadi dari perusahaan. Lalu kalau yang kedua, kekayaan intelektual menjadi milik bersama antar perusahaan, pelanggan, dan pihak ketiga. Ya, artinya ketika kita membuat sebuah memberikan buah pikir secara bukan tertulis ya, artinya kalau di sosial media ya dia buat sebuah konten di sosial media, nah itu menjadi eh, milik bersama sih ya, karena mereka bisa menyebarluaskan juga gitu. Mereka bisa menggunakan apa yang disebarkan di media sosial, apa yang disebarkan oleh perusahaan di media sosial itu, gitu. Jadi pelanggan bisa share atau bisa simpan atau bisa menggunakannya informasi-informasi tersebut. Itu sih yang membedakannya kalau di dalam kekayaan intelektual. Nah, lalu selanjutnya dilihat dari sudut pandang formulasi 5W1H.
atau 5W itu who, what, when, where, why, how. Who itu menyatakan siapa, what itu menyatakan apa, when itu menyatakan kapan, where itu menyatakan di mana, why menyatakan kenapa, dan terakhir how menyatakan bagaimana. Nah, kita bahas satu-satu ya. Who ya atau siapa gitu. Itu akan menjawab pertanyaan siapa yang terlibat pada proses-proses CRM. Nah, pada CRM 1.0 itu perusahaan melalui unit-unit yang ditunjuk dari internal perusahaan. Ya, siapa saja sih yang ditunjuk di unit-unit internal perusahaan itu? Ya, yang pertama, tadi dikatakan bahwa ada yang disebut dengan bagian sales ya, bagian marketing gitu ya, atau bagian dari tadi ada customer service gitu. Lalu kalau yang poin 2.0 itu siapapun dapat terlibat di dalam proses yang terjadi pada CRM gitu. Ya, jadi semua dapat berperan lebih aktif lagi sih kalau di dalam sosial media ya. Nah, entah itu misalkan ketika di sosial media ada ada postingan dan di dalamnya ada diskusi, ya semua terlibat, ya, termasuk dari pelanggan-pelanggannya itu sendiri, itu akan terlibat lebih aktif lagi. Nah, lalu selanjutnya itu dari sudut pandang WEN ya, atau akan menjawab kurun waktu aktivitas di dalam CRM dilakukan oleh pengguna. Nah, kalau yang konvensional CRM-nya itu akan sesuai dengan jam kerja biasanya ya. Ya, misalkan jam 8 sampai jam 4 lah gitu kan. Nah, kalau yang 2.0 itu lebih fleksibel tanpa ada batasan. Nah, saya misalkan gini, yang saya rasakan, saya kan pengguna IndiHome gitu. Nah, ketika ada trouble misalkan, nah saya biasanya sih lebih senangnya itu kalau komplain melalui sosial media, melalui Facebook ya. Sekarang ada peningkatan kualitas dari pelayanan di sosial CRM-nya dari Telkom ya. Itu kalau kita lihat ketika mau chat ke sosial medianya atau conversation melalui Facebook-nya, itu ada notif di atasnya itu bahwa ya admin akan membalas beberapa menit gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai adminnya atau mereka sebagai adminnya membalasnya ternyata range-nya atau rata-ratanya berhari-hari, nah itu kan nanti akan muncul tuh dibalasnya misalkan beberapa hari berikutnya gitu. Tapi karena ini ditingkatkan oleh pihak Telkomnya akan lebih atau ya lebih cepat lagi gitu dibalasnya beberapa, dan itu memang benar gitu. Tahun lalu eh, saya kalau komplain itu ya via telepon gitu kan, karena via sosial media lama sekali dibalasnya. Tapi sekarang ya ada peningkatan yang luar biasa itu di Telkom, dan itu patut untuk diapresiasi ketika kita komplain eh, di Facebook. Nah itu langsung ditanggapi dengan cepat gitu dan dikasih solusi. Misalkan biasanya sih standar solusi awal, kalau misalkan tergagalan coba restart dulu gitu. Lalu coba cek kabelnya terhubung atau tidak gitu. Nah, biasanya sih saya langsung komplain aja karena udah dipastikan ini udah di restart dan ini udah dihubungkan dan kabelnya udah benar gitu, langsung aja saya minta untuk dibuatkan tiket perbaikan tuh. Nah, itu salah satu ya implementasi dari Telkom dalam penerapan sosial CRM-nya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang WEN-nya, ini kapan itu tidak terbatas ya. Selama di sudut pandangnya dari pelanggan gitu. Jadi pelanggan mau kapanpun dia mau berinteraksi, ya itu akan tersedia, itu akan bisa. Nah, selanjutnya where ya, menyatakan lokasi di mana posisi dari pelanggan dan perusahaan di dalam interaksi yang terjadi pada CRM. Nah, yang pertama itu kalau CRM yang 1.0 itu defined channel ya, melalui channel yang disediakan perusahaan. Channelnya apa ya? Telepon, fax itu, terus bisa melalui email gitu ataupun channel-channel lainnya gitu. Lalu kalau misalkan yang channel customer driven
dynamic channel. Nah, ini berarti si pelanggan ini memiliki keleluasaan untuk membentuk jalur ya yang mereka sendiri gitu. Ya, dan dapat masuk ke dalam internal perusahaan melalui interaksi yang terjadi. Pelanggan juga dapat membawa keluar semua informasi mengenai produk dan layanan biasanya, atau tadi dikatakan bahwa produk yang dibuatkan atau dijadikan konten di sosial media. Nah, dia bisa juga si perusahaannya, si pelanggannya bisa bawa keluar gitu, atau dia bisa repost kembali apa yang di share ke sosial medianya. Nah, sehingga bentuk promosi, ya pemasarannya dan penjualannya dapat langsung lebih cepat dan lebih menyebar gitu. Oke, selanjutnya dari sudut pandang Y, menyatakan alasan mendasar mengapa terjadi perbedaan mendasar dari sisi mindset, paradigma, dan strategi bisnis antara CRM 1.0 dan 2.0. Nah, 1.0 ini fokus terhadap transaksi yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan. Nah, kalau 2.0 ini interaksinya itu lebih banyak ya, lebih mendalam antara perusahaan dan pelanggannya dan jaring mereka. Tadi contohnya dengan produsennya, dengan distributornya, atau pihak ketiga. Memanfaatkan satu atau beberapa sosial media yang tersedia. Gitu. Lalu untuk sudut pandang how-nya, menyatakan bagaimana langkah atau cara yang ditempuh oleh perusahaan di dalam mewujudkan sosial CRM dan beralih dari CRM 1.0. Nah, langkah yang ditempuh inside out. Kalau yang CRM 1.0 gitu ya. Kalau yang 2.0 ini menggunakan outside in. Nah, kalau yang inside out ini yaitu perusahaan menyebarkan sebanyak mungkin karyawan mereka, biasanya dari salah satu marketing yang untuk berbaur di lapangan dan upaya mengget pelanggan-pelanggan yang baru gitu. Lalu kalau yang outside in, ini perusahaan membuka diri selebar-lebarnya dengan dunia luar, gitu, di mana pelanggan ini termasuk prospek dan jaring mereka dapat masuk ke dalam perusahaan untuk ikut terlibat aktif. Gitu. Jadi bedanya kalau yang inside out ini kita yang keluar, gitu. Tapi kalau misalkan yang outside in ini yang dari luar masuk, gitu, karena kita membuka selebar-lebarnya, gitu, sehingga siapapun yang terlibat itu akan dari siapapun yang memang ada kaitannya dengan perusahaan itu akan bisa terlibat secara langsung gitu ya, sehingga itu menjadi informasi atau sehingga menjadi data yang dibutuhkan untuk perusahaan dalam membuat atau menentukan strategi selanjutnya dalam pencapaian tujuan bisnis. Nah, kita lihat di sini ada evolusi dari CRM menjadi SCRM. Ya, dilihat dari sudut what, when, where, why, how. Nah, ini sih sebenarnya tadi dibahas rinciannya sebelumnya, dan ini gambaran ringkasannya. Itu ya. Di sini CRM dan perbedaan atau evolusi dari CRM dan sosial CRM. Dari sudut pandang Wu, ya ini siapa saja yang terlibat. Kalau CRM dia terbatas dari siapa yang ditunjuknya. Kalau misalkan sosial CRM itu siapapun bisa terlibat. Gitu. Apa yang ada pada CRM dan CRM gitu. Nah, ini kan kalau CRM-nya itu terbatas. Ini kalau misalkan sosial CRM-nya dia sudut pandangnya customer dependent process gitu. Kapan proses yang ada pada CRM itu ya, ditentukan jamnya business hours. Gitu. Kalau misalkan di sosial CRM-nya ini ditentukan oleh si customer-nya, si jam customer-nya, atau si customer itu kapan menghubunginya, ya itulah waktunya gitu. Where itu melalui apa gitu, atau di mana tempatnya. Nah, kalau yang CRM ini defined channel tadi ya, channelnya sudah ditentukan ini gitu. Kalau misalkan di sosial CRM ya enggak gitu. Jadi dia ya ditentukan oleh customer driven. Nah, why, kenapa gitu kan. Kalau yang CRM ini dia fokusnya ke transaksi, tapi kalau ke sosial CRM ini ke interaksinya justru. Ya, lebih menekankan kepada interaksi, di mana interaksi ini ya peruntukan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya sih, sedetail-detailnya mengenai produknya atau mengenai apapun atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Gitu. Lalu bagaimana gitu tadi ya, kalau yang di CRM itu inside out, berarti kita yang keluar gitu kan melalui orang-orang yang memang ditunjuk. Lalu kalau sosial CRM itu berbeda. Kita sediakan platformnya, sosial medianya, dan mereka akan masuk ke dalam karena kita membuka.
Oke, gitu ringkasannya. Ya, benar-benar paham lah mengenai apa yang tadi dibahas. Kalau memang ada yang ditanyakan, bisa langsung melalui e-learning atau bisa melalui WhatsApp seperti biasa saja. Dan selanjutnya ada tugas ya, tugas individu. Kalian coba analisa atau ambil 5 perusahaan, bagusnya sih yang unik-unik lah ya, jangan yang eh, standar Tokopedia, Shopee bukan standar sih. Berarti kemungkinan ini akan sama dengan teman-teman yang lainnya sih gitu. Ya, analisa, ambil 5 perusahaan minimalnya sih ini. 5 perusahaan dan coba analisa mengenai strategi sosial CRM mereka itu. Dan kalian nanti bisa ambil bukti-buktinya atau data-datanya melalui screen capture dan ya analisa dari sana gitu. Nanti apa yang mereka katakan dalam di postingan-postingannya gitu. Ya, artinya analisa sajalah apa bentuk strategi yang mengenai SCRM yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah, nanti untuk di mana pengumpulannya itu akan menyusul ya. Nah, buatnya sih dalam bentuk PowerPoint aja ya. Habis ini nanti harus dipresentasikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.